Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Haji Mabrur. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pengertian secara bahasa dan istilah. 1. Secara bahasa atau etimologis kata mabrur berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu barayaburu yang berarti berbuat baik, taat, jujur, dan benar. Dalam Kamus Besar Bahasa Arab Lisanul Arab maka Ibnu Manzur menyatakan bahwa albiru berarti kebaikan yang sempurna dan mabrur bermakna yang diterima atau bersih dan baik. 2. Secara terminologi atau istilah syari bahwa haji mabrur adalah haji yang dilakukan dengan memenuhi seluruh rukun, syarat, dan wajib haji disertai dengan niat yang ikhlas, harta yang halal, dan akhlak yang terjaga serta menghasilkan perubahan perilaku yang lebih baik, baik secara individual maupun sosial. Lalu Nabi Muhammad bersabda yang artinya haji mabrur tidak ada balasan baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim al-Kama qala. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa haji mabrur, demikian harapan yang terselip dalam setiap doa para calon jamaah haji saat akan berangkat ke tanah suci. Ringan diucapkan, namun sulit diperoleh. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan dalam Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, dikisahkan bahwa dari 600.000 orang yang menunaikan haji, hanya 6 orang yang meraih haji mabrur. Riwayat ini meski tidak disandarkan sebagai dalil hukum dan menggambarkan betapa tidak mudahnya meraih kemabruran dalam ibadah haji. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Abdullah bin Al-Mubarak, seorang tabi'in agung yang mendermakan seluruh ongkos hajinya untuk memberi makan fakir miskin. Ia sendiri tidak jadi berangkat ke Makkah, namun karena niatnya yang tulus dan pengorbanannya yang besar, ia dianggap memperoleh ganjaran setara dengan haji mabrur. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa berniat melakukan suatu kebaikan, namun belum sempat melakukannya, maka Allah tetap mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim al-Kama qala. Ini menunjukkan bahwa niat yang tulus bahkan tanpa realisasi tetap mendapat ganjaran dari Allah, apalagi jika niat itu disertai pengorbanan besar. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Imam Nawawi dalam Al-Idah fi Manasik Al-Hajj wal Umrah menjelaskan bahwa haji mabrur adalah haji yang menjadikan pelakunya lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam meningkatkan kualitas ibadah dan akhlaknya. Hadis dari Jabir bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, haji yang mabrur tidak ada balasan baginya selain surga. Lalu ditanya, apa tanda-tandanya? Wahai Rasulullah. Beliau menjawab, memberi makan orang yang lapar dan berbicara dengan kata-kata yang santun. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tabrani. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwa ada 3 indikator utama dari haji yang mabrur. 1. Kepedulian sosial. Kemabruran tercermin dari kepedulian terhadap sesama, terutama membantu fakir miskin, menyantuni yatim, mendukung pendidikan anak-anak miskin, dan aktif dalam kegiatan sosial. Haji mabrur menjadikan seseorang dermawan, mendahulukan kepentingan umum, bahkan rela berkorban meski dalam keterbatasan. 2. Akhlak dan tutur kata yang santun. Perubahan akhlak menjadi salah satu ukuran penting. Mereka yang telah menunaikan haji mabrur akan berbicara lembut, menjaga perasaan orang lain, menghindari debat dan pertengkaran, serta tampil sebagai pribadi yang menenteramkan masyarakat. 3. Peningkatan ibadah.
Kemabruran juga terlihat dari semangat ibadah yang semakin meningkat seperti rajin ke masjid, istiqomah dalam salat berjamaah, ikut pengajian, dan menjaga konsistensi ibadah yang telah dilatih di tanah suci. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ironisnya, tidak sedikit jamaah haji yang justru tidak menunjukkan perubahan usai menunaikan ibadahnya. Di tanah suci, mereka kadang memonopoli tempat di raudah, enggan memberi jalan bagi jamaah lain, atau saling dorong untuk mencium Hajar Aswad. Bahkan sekembalinya ke tanah air, masjid tetap sepi saat subuh, dan sikap sosialnya tak berubah. Padahal, jumlah jamaah haji Indonesia tiap tahun mencapai ratusan ribu. Jika semua pulang dengan kemabruran, mestinya mereka bisa menjadi agen perubahan sosial di tengah masyarakat. Dahulu, jamaah haji bahkan menjadi pelopor kebangkitan bangsa dan perjuangan kemerdekaan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam menegur kita agar berhati-hati dalam motivasi ibadah. Salah satu kutipan hikmahnya menyatakan yang artinya, "Janganlah engkau bepergian ke tanah haram sedangkan tetanggamu kelaparan. Karena itu bukan panggilan suci, tetapi panggilan nafsu." Maksud atau artinya adalah keinginan berulang-ulang berhaji sementara lingkungan sekitar masih menderita bisa jadi bukan karena kecintaan kepada Allah, melainkan karena ambisi pribadi, kehormatan sosial, atau syahwat dunia yang dibungkus dalam ibadah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa, maka dari itu, haji mabrur bukan sekadar urusan ritual, tetapi urusan spiritual dan sosial. Bukan sekadar tawaf dan sa'i, tetapi komitmen hidup baru yang bersih dari kezaliman, penuh kasih kepada sesama, dan tunduk total kepada perintah Allah. Haji yang mabrur sama dengan ibadah yang berdampak. Tak hanya menjadikan seseorang semakin taat kepada Allah, tetapi juga semakin bermanfaat bagi manusia. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen.